Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Azrul Abdillah di channel Abdillah Podcast, berbagi informasi dan inspirasi. Nah, kali ini Abdillah Podcast kedatangan seorang tamu muda, seorang fashion designer muda dari Serdang, Karadina Barus. Astagfirullah, dari nama pertama udah salah. Sorry Dinda, apa kabar Dinda? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya, Dinda lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuknya kuliah sih, karena udah semester akhir juga kan, jadi Semester akhir. sibuk skripsi. Kuliah di Kuliahnya di Universitas Negeri Medan, Di jurusannya Medan. tata busana fashion design. fashion designer. Ngomong-ngomong Din, sejak kapan sih mulai suka desain gitu? Dari lahir atau gitu lahir dan udah kepengen gambar gitu? Enggak, kesukaan kalau gambar? desainnya sendiri sih itu semenjak kuliah sih, karena kan kita SMP, SMA itu juga nggak ada Iya. jurusan desain kan gitu. Jurusan SMP, desain SMA ya? Terus sebenarnya udah belok banget gitu Belok, kan. ya. SMP kan ya biasa lah, SMP Ya. negeri kan. SMA Oh, nggak pindah IPA, di- IPS. nggak IPA IPS gitu Iya. kan. Dulu enggak di IPS dan emang bukan orang yang suka belajar gitu loh. Maksudnya kayak lebih suka ke seni gitu. Ke seni, Jadi kayak istilahnya lebih kepada kegiatan yang nggak membutuhkan konsentrasi Mhm, banyak iya, ya. benar-benar. Kalau desain kan itu iya, mesti apa yang ada di konsentrasi. otak aja ijen gitu aja Iya. gitu kan. Kalau desainnya itu semenjak kuliah itu baru suka desain, dan pas kuliah juga belum bisa gambar, belum bisa Iya. cuman suka doang gitu kan. Oh. Pas kuliah baru di situ Jadi menjalani. ceritanya kok pada saat tamat SMA itu pilih jurusan itu gitu. Dapat hidayah atau gimana? Iya, kan bener. Iya, Soalnya kan siapa? nggak suka awalnya, Iya. kok tiba-tiba pilih Itu jurusan itu. yang pertama karena itu lah, tadi Dina nggak suka belajar, Ah, dia lebih suka ke seninya ke gitu kan. seninya. Pas itu kan Dinda ikut di SNMPTN, jadi Ah, dari sekolah gitu kan. betul. Ah, Terus kayak tuh ada 3 pilihan gitu kan, harus milih dari universitas mana, terus jurusannya apa gitu kan. Nah, itu kayak mikir, aduh nggak suka semua gitu, kayak Iya. pokoknya nggak suka belajar Iya. gitu kan. Ya udah deh, ambil tata busana aja. Pas ada pula di sini tuh di Unimed gitu kan. Ya udah, jadi dia cuma ngambil satu-satunya itu doang, dan berpikir juga kalau memang ini nggak lulus, Lulus, Dina nggak bakalan kuliah gitu. Udah masuk kuliah aja kalau ini nggak lulus Kalau gitu nggak kan. lulus itu, Ah, kenapa jadi kok mikirnya bisa kayak, gitu berpikiran? iya, karena dia emang nggak suka, sama sekali nggak suka belajar. Daripada salah jurusan, mending kita kayak ya udahlah apa gitu, bisa dikerjain kan masih banyak lagi gitu kan. Atau Jadi nganggur udah, dulu lah, setahun nganggur dulu lah gitu. nenangin pikiran Hmm. gitu. Oh. Terus ya udah, akhirnya ya alhamdulillah jebol di situ gitu. Nah terus ini kan awalnya nggak sesuai dengan apa ya keinginan ya, apalagi suka belajar, fokus, konsentrasi banyak buang di situ. Ketika pertama kali kuliah nih, jalani jurusan desain, fashion designer itu gimana gitu? Sukanya, dukanya dulu pertama dulu. Pasti kan, oh gini. Yang pada intinya itu pada akhirnya Dinda tuh menyukainya gitu loh. Timbul rasa suka sama desain itu. Banyak sih suka dukanya. Awal-awalnya ya. Tapi lebih banyak sukanya sih, Iya. karena kan memang udah Kan awalnya tidak suka kok pada akhirnya suka dan cinta pula dengan Iya. fashion designer itu. ya, sukanya itu kan awalnya gini sih, kayak Dina tuh suka sama kayak menilai penampilan orang tuh dia suka gitu, kayak melihat tuh kayak, ih ini cocok ya ternyata disatuin sama ini, kayak kita pakai baju apa gitu terus disatuin sama ini tuh cocok gitu. Itu awalnya sukanya dari situ. Terus Dina tuh sering berimajinasi gitu, kayak ih ini kayaknya gini tuh cantik, tapi Dina nggak tahu cara mewujudkan Ya, itu kayak mana mengemasnya gitu. seperti apa. Gitu. Jadi dari situ terus Dina belajar, oh ternyata bisa dari desain gitu. Iya. Bahkan isu-isu sosial juga bisa kita tuangkan melalui desain kita. Oh begitu. Jadi dari isu-isu sosial itu bisa jadi ide ya, jadi bisa tema jadi, desain iya. kita. Bahkan kalau kita lihat bangunan aja deh gitu kan, ih bangunan tuh kayak gini, oh bisa nih dijadikan konsep untuk didesain itu. Iya. Gitu. Kira-kira Dinda selama Dinda kuliah nih, ya kan sudah berapa banyak sih desain yang dibuat? Kalau desain udah banyak banget sih, karena setiap tugas pasti desain. Pasti desain ya. Tugas benar. desain. Artinya tugas dari desain gitu. itu adakah yang mungkin pesanan orang atau memang pernah ikut lomba gitu? Kalau desain yang terwujud itu ada 10 lebih lah ya. Iya. Dari pesanan orang, terus kita juga pernah ikut lomba di Iya. suatu lomba karnaval itu tingkat provinsi kemarin, dan alhamdulillah
bisa ya. Juara 2 umum tingkat provinsi. Iya. Luar biasa. Udah Kemarin berprestasi ya. itu di Istana Maimun. Istana Maimun ya. Bawain tema Putri Hijau. Putri Hijau. Jadi itu salah satu ya tadi yang Dinda bilang, dari keadaan sosial bisa didesain ya menjadi ide desain. Termasuk dari Putri Hijau kan termasuk salah satu kisah ya, dongeng ya. Legenda ya di untuk Kota Medan sendiri. Din mau tanya nih Din, karena Dinda kan orang fashion ya, fashion designer nih. Seberapa penting sih orang harus memahami fashionnya? Karena kan banyak orang pakai baju nggak sesuai nih dengan celananya. Itu seberapa penting sih ya? Ya sebenarnya itu penting banget karena menurut Dinda desain itu adalah suatu identitas diri. Jadi kita bisa lihat orang karakternya di mana itu dari pakaian dia Dari sebenarnya. pakaian. Nah kalau saya ini kalau pakai kan. Iya, karena kan kalau kita lihat lah, sebenarnya dia suka pakai pakaian putih, berarti orang bersih. Begitu. Orang bersih. Terus Aduh, kalau saya pakai pakaian hitam ini sukanya kotor gitu. nggak gitu juga. Mungkin Iya, kalau iya. hitam tuh ada karakternya yang mungkin orangnya kayak misterius Oh, gitu, gitu ya. Oke, nggak oke. gampang terbuka, mungkin lebih kayak gitu. Jadi penting ya Iya, kalau penting untuk banget. penampilan yang fashion itu. Udah gitu fashion itu kan nggak kita pakai itu apa namanya ngikutin tren banget gitu. Itu nggak mesti sih menurut Dina itu fashion itu harus digunakan kayak senyamannya kita aja gitu. Oh, berarti intinya fashion itu nyamannya kita. Nyamannya kita. Artinya kalau misalnya ABCD nih baju, kalau dia nyaman sah aja. Sebenarnya yang nggak di dia sah-sah aja kita Iya, yang nggak enak kan. Kita yang lihat yang nggak enak gitu. Iya, Ini orang begini. Kadang orang juga berpikir gini kan, oh aku harus pakai yang kayak gini nih biar ditengok orang mau Iya. gitu. Itu kan menurut dia aja. Benar. Gini deh, Dinda tanya sama Om Iya. ya. Om itu harus nggak pakai pakaian tuh yang bermerek? Oh nggak Iya. harus. Kenapa? Harus. Kenapa? Karena merek itu kan juga nggak jadi jaminan kita ya jaminan. untuk bisa. Karena orang juga nggak lihat merek, nggak lihat harga. Asal orang kita sebenarnya kita yang pakai itu merasa nyaman, kemudian orang lihatnya oh bagus ya. Sekarang bagus di mata orang. Iya. Nggak harus mahal sih. Iya, sebenarnya, nggak harus jadi kayak mahal. gitu sih. Itu sebenarnya kayak yang pertama ya, kalau Dinda sendiri, Dinda itu nggak suka, bukan nggak suka, cuman Dinda itu suka apa yang Dinda pakai itu pantas gitu ya. Nggak harus bermerek gitu, Nggak harus karena bermerek, ya. kualitas diri itu kan bukan ditentukan dari seberapa mahal barang yang kita Benar, pakai benar, gitu. benar. Oke, Din, kalau om lah aku pakai. Aduh, tua banget. Kalau dari Dinda sendiri nih, tips-tipsnya nih kita supaya bisa menyesuaikan lah pakaian kita pakai untuk beberapa acara kan gitu kan. Kan nggak mungkin kita ke acara formal pakai. Yes. Tipsnya nih untuk fashion masyarakat. Apa ya? Terusnya itu yang pertama itu lah tadi kita harus nyaman, dan itu kita harus menentukan di mana tempat kita berada gitu. Iya. Jadi kayak semuanya kayak kita ke apa namanya ke kondangan gitu Kondangan, kan nggak mungkin kita pakai sepatu futsal. Iya. Emang main futsal. Iya makanya tapi ada loh Iya, kayak iya. gitu Oh, iya, ada iya. gitu jadi kayak Mhm. aduh gitu Iya. kan. Jadi Benar. nggak usah ya tahu sepatu futsalnya mahal mungkin Iya. ya jadi dipakai kemana tapi kan nggak cocok sama Nggak sesuai dengan tempatnya tempatnya. gitu. Jadi harus yang pertama tuh harus tahu lah gitu di mana tempatnya tuh disesuaikan lah sama Disesuaikan dengan tempatnya itu ya. Berarti tipsnya itu yang pertama disesuaikan dengan tempatnya. Nggak harus mahal juga, asal sesuai ya. Oke. Yang kedua sih kayaknya warna baju sih itu yang penting banget Warna sesuai kayaknya. dengan warna kulit. Iya. 2 kali nih aku kena nih. Pertama warna gelap. Ada besok kayaknya sana aku harus ganti warna. Kayak pun warna. Karena orang sering banget tuh kan kayak sebenarnya bisa tabrak warna Iya. itu oke-oke Oke aja. aja. Tapi kalau pas di kitanya gitu Iya. kan, nanti kan kita udahlah kita orangnya nggak Iya. pedean mungkin ya dia nggak pedean tapi dia mencoba untuk yang mungkin dia mau keluar dari zona nyamannya terus dia pakai yang aneh-aneh gitu. Oh. Menurut dia itu enggak sama sekali bukan ini sih, Iya. bukan keluar dari zona nyaman malahan dia Dia mungkin menunjukkan nyaman, sendiri. tapi orang lain nggak nyaman lihat. Mungkin dia nyaman gitu kan mungkin tapi orang lain yang nggak suka mungkin nggak jadi itulah ya. Jadi orang kan jadi buat dosa jadinya. Kira-kira kayak itu kan kayak aduh kan jadi nambah dosa gibahin, orang, gibahin orang ya. Nggak bagus juga nih. Iya kan. Jadi tambah dosa orang. Jadi tambah dosa orang. Iya. Din, kira-kira next project apa nih ke depannya? Next
project sih sebenarnya harusnya nih di bulan 3 ada show di Malang. Masya Allah. Tapi karena Pandemi. PPKM di sana tuh udah PPKM level 3 jadi diundur sampai bulan Juni. Ya, insya Allah Ya, insya Allah mudah-mudahan Nggak ada level nggak 4 aman lah gitu ya. kan. Allah kabulin lah nanti. Ya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus gini sih Din, ada jadi om lah nanya. Kalau dipanggil om nggak mungkin kalau bilang apa. Gini, harapan Dinda nih ke depan untuk Dinda secara pribadi, kemudian ke orang-orang yang terkait dengan fashion. Kalau di pribadi sih pengennya jadi desainer yang dikenal karena prestasi ya. Karena pasti. prestasi. Karena prestasi udah gitu banyak menginspirasi orang juga. Banyak menginspirasi orang, Masya Allah, luar biasa ya. Tapi Din, ada nih sebelum saya tutup nih, ada pertanyaan terakhir nih yang saya sebenarnya apa ya, ada satu hal yang saya tanyakan itu. Tadi Dinda awalnya itu kan nggak suka nih sama desain. Ini saya balik lagi karena penasaran ya. Tiba-tiba suka dan berprestasi di situ. Apa sih yang bisa diambil hikmahnya nih dari situ? Ternyata kan nggak semua yang kita nggak suka itu ternyata gimana gitu. Apa ya? Kayaknya ya karena mendalami sih, banyak Iya. belajar juga kan dari situ. Udah gitu emang udah kan awalnya udah nggak suka tapi lillahi ta'ala udah di situ Udah gitu. dijalanin ya, Ini udah udah dijalanin dijalanin. ternyata Tiba-tiba muncul benih-benih cinta sama fashion iya design kan dari kan kalau cerita itu kan udah gak ada karena ya, kalau cinta tuh ya udah gitu. Iya benar-benar. Itulah mungkin kalau yang dibilang itu istilahnya kata Allah, baik menurutmu belum tentu baik. Iya, iya, Gitu ya kan. benar, Nah, berarti ini benar. udah terbaik nih Iya. buat Dinda, dan insya Allah sukses terus ya Dinda ya. Amin. Din, gimana sih caranya kalau orang-orang kepengen jadi seorang fashion designer? Kalau pengen jadi fashion design tuh sebenarnya harus 3 sih kuncinya. Yang 3. pertama itu kita itu harus bisa ngedesain. Karena fashion design itu yang dibutuhkan kan akal idenya, skillnya itu dia harus bisa ngedesain. Jadi Iya. kita bisa mewujudkan ide itu gitu di Betul, desain. betul. Jadi kalau kita nggak bisa desain kan gimana gitu Gimana? mewujudin apa yang kita mau gitu. Terus yang kedua itu kita harus bisa membuat pola. Pola. Jadi kan setelah desain kita harus mikirin tuh gimana cara mewujudkan desain ini ke si baju tadi gitu. Jadi kita harus bisa tahu gimana cara buat polanya itu. Berarti apakah harus pintar jahit juga nih? Nah itu yang ketiga, skill yang ketiga itu kita harus sebenarnya kalau jahit itu Kan bisa di ke orang lain, iya, gitu. Tapi sebagai seorang desainer harus juga harusnya menguasai. harus bisa gitu. Hmm. Karena gimana ya? Kadang seorang desainer itu belum tentu bisa mengaplikasikannya ke orang gitu, kayak ini tuh harus gini, ini tuh harus gini gitu. Jadi harus ngerti sendiri dulu baru Iya. diapakan ke orang. Baru dilimpahkan ke Ah, orang lain. iya. Jadi istilahnya kita juga nggak ditoko-tokoi lah ya ibaratnya kan gitu. Kan iya kan, memang Iya. pekerja itu kadang mau enaknya aja, udah Ah. kenapa gak diginiin aja Iya. katanya. Malah kadang dia pula yang lebih pintar. Iya. Bahaya. Oke, demikianlah nih bincang-bincang kita nih sama Dinda, seorang fashion designer muda dari Serdang yang juga sudah punya prestasi. Mudah-mudahan Allah kabulin ini. Kemarin tadi niatannya mau kemana? Ke Malang ya? Malang. Insya Allah Allah kabulin. Nah, satu hal yang menarik saya tangkap dari obrolan pada hari ini yaitu kecintaan Dinda terhadap fashion designer tuh awalnya tidak suka, tapi harus dijalani, dinikmati, akhirnya muncul benih-benih cinta, akhirnya dia mencintai pekerjaannya, mencintai fashion. Artinya dia menyadari bahwa sesuatu yang belum tentu ia suka, Allah juga tidak suka. Malah sebaliknya, kadang-kadang menurut kita tidak suka, Allah memberikan yang terbaik buat Dinda. Terima kasih Dinda atas waktunya, sukses terus buat Dinda. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.